saya jarang cerita ini, tapi saya belajar dari Pak William Surajaya. Jadi waktu beliau kehilangan Astra, 2 hari setelah itu dia dilaporin sama salah satu, ini sekarang sudah mendahului kita, udah almarhum, salah satu eksekutifnya dia, Om, di Tanah Abang itu kan lagi bakar-bakaran tahun 98. Itu ternyata ruko Om dijaga, sementara yang lain tuh habis. Kalian harusnya mestinya bantuin yang terbakar-terbakar itu. Kalau yang punya Om itu, ya si Om kan udah banyak rezeki, kalau yang lain-lain itu kan. Jadi dia selalu memikirkan minus one, memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang perlu doa itu kalian tuh, office boy itu yang perlu kalian doakan. Kalau si Om sih udah dapat karunia begitu banyak. Kita tuh memang harus bersyukur, dan setiap kali ada tantangan justru saya melihatnya tuh peluang. Saya mau mencoba melihat gelas itu semua yang setengah terisi itu setengah penuh, bukan setengah kosong. Dan ini tahun ketiga kita ketemu di tempat Mas Sandi nih. Dan 3 kali ketemu saya dikasih tebakan, dikasih kejutan pantun terus. Saya balas pantun. Oke. Ini malah nggak ada pantun. Jadi gantian. Kalau di sumur jangan lupa mandi. Cakep. Airnya dingin, bikin gemeter gigi. Cakep. Apa kabar Mas Sandi? Alhamdulillah. Kita berjumpa di Beginu lagi. Ternyata kali ini udah well prepared ya. Setelah 2 kali dikejutkan dan speechless dan nggak bisa ngomong. Jalan-jalan ke Jawa Timur. Cakep. Ya pastilah mampir ke Surabaya. Cakep. Pariwisata ini semakin makmur. Cakep. Karena ekonomi kreatif kita semakin berjaya. Kenapa Sandi selalu pakai pantun untuk membuka dan menutup sebuah acara atau pertemuan? Icebreaker lah ya. Icebreaker. Dan karena pantun ini sudah menjadi warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Oke. Nah, ini kan milik bangsa kita. Dan saya selalu bilang, if you don't use it, you will lose it. Jadi you have to use it every time ke anak-anak muda, karena pantun ini dengan berbagai variannya ini sudah jadi jati diri bangsa sih. Terutama kalau kita bawakan itu, awalnya kan aduh apaan sih ini. Tapi lama-lama ya sudahlah itu menjadi kalau masuk ke dalam House of Wonderful Indonesia itu jadi salah satu icebreaker, salah satu yang mencairkan suasana, tapi juga mengingatkan kita kepada kearifan lokal kita dan keadiluhungan budaya kita. Dan itu kan berlanjut, artinya terbawa ke orang lain juga kan? Nggak hanya Mas Sandi sekarang pakai, ya, sekarang pada pakai, dan saya senang justru. Dan semakin banyak pemimpin kita menggunakan pantun, semakin anak-anak muda jadi mendapatkan panutan, dan mudah-mudahan ini sama seperti batik yang kita pakai, tenun yang Mas Inu pakai, ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Persis, karena kita memakainya setiap hari. Dan semakin sering kita pakai, artinya kita juga merawat itu untuk terus punya kelangsungan kan ya? Betul. Nah, di balik hari ini pakai belangkon dan batik. Ini kawung nih kalau nggak salah saya. Jadi hari ini Selasa, ini adalah hari busana nasional, busana Nusantara kita bilang. Jadi pakemnya ini agak, memang kita karena ekonomi kreatif kita buka, pokoknya harus ada headgear, harus ada kepala, topiah, tanjak, belangkon atau apapun yang dipadu-padankan sesuai dengan selera kekinian. Jadi ini jaketnya ya kawung dari anak-anak HIPMI. Kemarin HIPMI baru meluncurkan produk HIPMI kuliner, dan salah satu yang mereka ingin di etalasekan, dipamerkan itu adalah jaket juga ini. Jadi ini batik yang dalam bentuk bomber jacket.
Jadi penggunaannya menjadi lebih luas, lalu kemudian ini membentuk juga keinginan orang memilih kan. Nah pilihan hari ini selain karena HIPMI apa Mas Andi? Kenapa Jogja? Kenapa nggak Solo? Kenapa nggak Ikat atau ada jadwal Karena khusus? kita lagi destinasi super prioritas ini kan Borobudur. Borobudur itu kan pintu masuknya tuh YIA, Kulon Progo, Kulon Progo. Jogja. Dan kita kemarin baru aja Rakornas di mana kita putuskan bahwa akan ada kan selama ini tumpang tindih itu pengelolaannya. Jadi akan ada satu entitas yang akan mengelola destinasi super prioritas. Borobudur ini akan ada di bawah pengelolaan yang satu, sehingga target kita menjadikan wisata yang berkelas dunia, wisata berbasis sejarah, spiritual dan budaya ini bisa menarik kunjungan sampai 2 juta wisatawan mancanegara dan juga bisa menarik penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja bukan hanya buat di sekitar Magelang, tapi juga sampai ke Jogja, sampai juga ke zona koordinatif dari Badan Otorita Borobudur, yaitu seluruh wilayah Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Dan progresnya itu terpantau bagaimana Mas Andi? Progresnya on target, tapi saya nggak puas terus terang. Saya merasa masih banyak yang bisa kita kerjakan lebih cepat lagi. Dan ini kita lagi kompak-kompaknya ini karena semua lini kementerian lembaga pemerintah daerah ini satu, khususnya di Borobudur ini nggak ada kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba tumpang tindih dan semua orkestrasi, sinkronisasi dan harmonisasinya jalan. Tapi kok masih agak pelan gitu. Ini yang saya pengen percepat agar dirasakan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat warga sekitar meningkat. Faktornya sendiri cukup dominan untuk mencapai target itu. Iya, karena ya ini kan kapasitasnya nyampe 24 juta penumpang setahun, dan ini investasi yang besar sekali kan, belasan triliun gitu. Sekarang ini under capacity karena dari penerbangan yang dilayani dan jumlah penumpang masih sekitar 50%. Jadi saya alhamdulillah dapat komitmen paling tidak dari beberapa airline besar seperti Turkish dan Emirat, mudah-mudahan Qatar akan nyusul untuk penerbangan langsung dari Dubai ke YIA. Ini game changer kalau ada Dubai YIA, Istanbul YIA, terus Doha YIA. Ini luar biasa. Selain daripada Asia Tenggara, karena 42% dari masyarakat Asia Tenggara ini kan adalah kaum Buddha, dari umat Buddha yang kita memang mau mengarahkan untuk wisata spiritualnya di kawasan Borobudur. Jadi ini harapannya akan semakin banyak penerbangan langsung. Sebagai orang Jogja nih, Mas Inu, ini mestinya mendorong. Tapi Jogja ini, kalau Jogjanya sendiri, untuk wisatawan Nusantara ini kan favorit banget. Setiap liburan udah, presiden aja udah sekarang udah favoritnya ke sana, mungkin juga punya besan orang Jogja ya. Jadi selalu favoritnya ke sana, dan saya aja udah jadi auto selection gitu. Kemana yuk? Jogja aja deh. Gitu. Katanya orang yang sudah minum air Jogja atau menghirup udara Jogja, dia akan datang kembali dan kembali lagi. Kembali lagi. Dan ada aja yang baru gitu, saya bingung gitu. Selalu ada yang baru. Bingung dalam arti positif kan? Bingung yang kreativitasnya tinggi. Kok nggak habis-habis gitu loh. Dan saya lihat mulai dari Gunung Kidul sampai Kulon Progo itu variasi daripada tawaran untuk produk-produk wisatanya, ekonomi kreatifnya itu benar-benar bikin kita semangat gitu loh, bahwa wah ini jalan terus. Dan event yang tiap tahun dilakukan pun ada kebaruan-kebaruan. Saya baru kemarin yang Arjok. Oh, Arjok ya. Lebih gigantik dan lebih punya perspektif yang luas. Saya tuh dititipin sama Pak Wakil Menteri. Oh, sekarang jadi Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Pahala. Bro, lu mesti kesini bro. Kita bagi-bagi tugas kan karena sibuk banget. Terus aku bilang, ya udah Pak Wamen aja mumpung ada di sana, kasih support dari pemerintah. Dan Arjok sih menurut saya salah satu event yang kelasnya udah sangat internasional. Nyebut lebaran seni itu di Jogja ya Arjok itu sih. Lebarannya teman-teman seniman itu.
Saya sering mengibaratkan kenapa Jogja. Jogja itu kayak kota yang selalu memanggil dan nggak pernah memaksa untuk kita datang dan menyerahkan diri serela-relanya. Rela katanya. Termasuk Mas Andi. Soal Jogja lain, yang prioritas yang lain Mas Andi kan ada Likupang, ada Labuan Bajo, Jadi ada kemarin kita Toba. Rakornas membahas 5 destinasi super prioritas. Pertama, dari kunjungan wisatawan semua sudah mendekati sebelum pandemi. Misalnya Danau Toba, setengah tahun aja kita udah hampir 1,5 juta kunjungan ke Toba Caldera. Jadi kalau kita lihat fokus kita untuk destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba dengan pembangunan yang masif ini perlu kita tingkatkan lagi dengan pembangunan tambahan akomodasi. Ada yang ingin cepat gitu, ada glamping, Bobo Box sudah hadir, ada cabin, tapi juga Pinisi sekarang hadir juga di Danau Toba. Iya, saya lihat kemarin belum lama tuh. Dan menariknya kalau Pinisi yang di Labuan Bajo dan lain sebagainya itu kan nggak ada kakinya tuh. Ternyata kan Danau Toba itu 1.600 meter di atas permukaan laut kan, 1.600 sampai 1.800. Kalau nggak ada dua itu kurang seimbang karena beratnya itu ternyata menurut para pengrajin kapal pinisi dari Desa Ara di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini memerlukan stabilisator. Akhirnya dibangunlah dengan kearifan lokal itu yang kayak perahu nelayan itu ada dua cadiknya gitu loh. Jadi itu eventnya udah mulai banyak, terutama sports tourism. Dan Toba menurut saya apalagi ada penerbangan langsung sekarang ke Kuala Namu dan pembangunan infrastruktur yang akan menginterkoneksikan berapa moda transportasi, ini perkembangannya sudah baik, tinggal kita mesti tingkatkan jumlah hotel-hotel berbintang di sana, berbintang 5. Sehingga orang stay lebih lama dan stay lebih lama dan banyak belanja lah. Dan setiap orang yang saya bawa ke Danau Toba selalu komennya, wow, ini lebih indah dari Swiss ya, kayak gitu. Nah, Borobudur seperti kita ketahui sudah back pre-pandemic number, tinggal bagaimana lebih berkualitas kunjungan wisatawannya sehingga akhirnya wisata religi ini yang kita lagi dorong. Kembangkan. Untuk Mandalika, event MotoGP ini berhasil mengangkat Mandalika sebagai destinasi super prioritas dengan jumlah investasi terbesar, sudah hampir $500 miliar yang digelontorkan ke sana. Labuan Bajo, terima kasih karena ASEAN kemarin udah memilih Labuan Bajo, ini jadi top of mind. Dan Labuan Bajo dengan event-event MICE yang sekarang lebih berkualitas, ini juga jumlah hotelnya bertambah dan hotel-hotelnya ini yang kelasnya itu udah kelas Four Seasons, kelasnya St. Regis, Nihi, ini semua ada di sana. Nah, yang PR besar buat kita ini Likupang. Karena Likupang yang paling belum dikenal oleh masyarakat. Tapi Likupang dari segi ekoturismnya, pendekatannya itu mestinya bukan dari jumlah berapa investasinya, tapi bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungannya. Sehingga garis Wallace ini yang kita gaung-gaungkan sebagai sangat unik dengan tingkat biodiversity tertinggi, baik di atas laut maupun di bawah laut, itu bisa kita kemas sebagai paket wisata berbasis alam dan berkelanjutan, dan aspek konservasinya ini betul-betul kita kawal. Jadi secara keseluruhan 5 destinasi super prioritas on track, dan saya udah instruksikan bahwa tidak boleh ada yang mangkrak, semua proyek yang ada harus selesai Oktober 2024 sehingga kita serahkan kepada pemerintahan yang baru nanti. Oke. Menjelang 2024 berakhir kan ini tahun politik Mas Andi. Untuk efek ke pariwisata sendiri positif ya mestinya, positif, kan pariwisata itu adalah pergerakan masyarakat. Dan kalau kampanye-kampanye itu kan ya dari satu titik ke titik lain kan banyak. Ini kan dihitung melalui mobile positioning data, pergerakan dari kabupaten ke kabupaten, kota ke kota dalam kurun waktu 6 jam. Targetnya 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan. Sementara kita ingin menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Kalau ada pemilu biasanya banyak pergerakan. Nomor 2, produk-produk ekonomi kreatifnya berkembang karena orang bertemu nggak mungkin nggak makan. Jadi kulinernya hidup, pesanan order catering naik.
nggak mungkin nggak bagi-bagi kaos. Berarti usaha sablon kaos naik. Atau sekarang saya bilang jangan kaos melulu dong. Baju-baju seperti ini yang berkearifan lokal. Mungkin salah satu nanti tim kampanye bisa pakai yang kita pakai, bomber jacket maupun ini kan bagus, penjualannya akan meningkat. Juga souvenir, kria seperti ini juga pasti akan meningkat sebagai bagian daripada ornamen-ornamen yang akan ditampilkan pada perhelatan pemilu. Saya menghitung tahun politik itu adalah tahun peningkatan dari konsumsi masyarakat. Ini yang harus kita betul-betul siasati agar ini mampu untuk terus mendorong pertumbuhan kita sehingga lapangan pekerjaan tetap terbuka, dan yang terpenting juga inflasi yang sekarang terjaga, ongkos-ongkos beban biaya hidup ini tetap tidak melambung tinggi karena permintaannya naik gitu. Tapi kita jaga sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan keberkahan dari tahun politik. Kondisi apa yang membuat itu bisa sepositif ini ya tahun politik? Jika narasi ini tetap sejuk, kondusif seperti sekarang ini, jika kita nanti memasuki masa kampanye ini tidak gontok-gontokan, nggak usah jor-joran, konsepnya menurut saya adalah percepatan pembangunan, ekonomi yang fokus pada keberlanjutan, dan ya bagi kita kan ekonomi bergerak, masyarakat akan sejahtera. Politik 5 tahun, tapi kalau kita sikapi bertanding untuk bersanding atau berkompetisi untuk berkolaborasi, ini kan nanti semua akan ada peluang untuk anak negeri yang berprestasi. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya di periode kemarin. Periode yang kemarin dengan Pak Jokowi ini ya luar biasa. Inilah inovasi kita, dan dunia lagi melihat Indonesia kok model demokrasi berantem Indonesia. tapi kemudian nyatu. Nyatu. Kalau di beberapa demokrasi yang lebih dewasa kan justru ada keterbelahan. Dan keterbelahannya itu 50 lawan 50 gitu. Dan berlarut-larut. Sementara kita kalau kita lihat tingkat kepuasan kepada pemerintah 82-83%. Untuk isu-isu utama adalah pertama harga-harga bahan pokok, kedua lapangan kerja, ketiga pemerintahan bersih, bebas korupsi. Itu semuanya masyarakat setuju. Nggak ada yang nggak setuju gitu loh kalau fokusnya itu ke sana. Dan semua calon kayaknya juga Iya, semua calon sekarang gagasannya ya. sudah mengarah ke sini. Jadi saya merasa sekarang adalah bagaimana meyakinkan pemilih terhadap keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini, melanjutkan pemerintahan sebelumnya, dan harus ada akselerasi, harus ada perbaikan-perbaikan sehingga target kita menjadi Indonesia maju di 2045 itu bisa tercapai. Bangunan, ekonomi, dan persatuan. Makanya masuknya Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Kalau mau bicara persatuan ya partainya B3. Kalau mau pembangunan ya juga saya P3. Baru ketemu alasan kenapa Mas Menteri ini ke partai yang hijau, tapi tidak. Yang dan masa depan ekonomi hijau, pariwisata hijau juga. Makanya jaketnya hijau banget ya. Jadi jaketnya hijau, tapi ini belum warna hijau nih. Ada hijaunya dikit-dikit nih. Oh iya, titik-titiknya. Yang kedua Mas Andi, soal tadi nyebut HIPMI dan kemudian ada Spice Up the World. Kan waktu di Dubai itu dicanangkan ya oleh Bapak Presiden. Saya ada kesempatan beberapa kali ke luar negeri dan sekarang cari rendang tuh gampang banget. Iya. Dan itu jadi common di benak orang tentang Indonesia. Iya. Itu gimana progresnya dan apa target besar yang progresnya adalah Indonesia Spice Up the World kan mencanangkan di tahun 2025 4.000 restoran Indonesia di luar negeri sekarang tergabung dalam jejaring. Masih sekitar 50-60%. Masih banyak PR, masih 1.800, 2.000. Targetnya ekspor rempah-rempah 2 miliar US dollar. Ini kita masih juga sekitar 50%. Masih banyak PR. Tapi sekarang yang menarik bahwa bentuk rendang yang lebih tahan lama, 1 tahun dalam bentuk paket, itu mulai diproduksi dan digemari. Untuk ekspor yang kita targetkan 26,5 miliar dolar dari ekspor produk-produk ekonomi kreatif. Dan saya sampai meresmikan rendang hub di Bulgaria. Itu rendang hub di Bulgaria menyasar pasar
Eropa Barat dan Eropa Tengah, juga bisa menjangkau Eropa Timur karena itu pasar yang sangat besar. Dan kita menggandeng pengusaha setempat. Ternyata rendang ini juga diminati oleh restoran-restoran Indonesia. Bukan hanya restoran Indonesia yang ada di Eropa, tapi juga beberapa potensi dari pasar-pasar baru yang selama ini belum terpenetrasi. Jadi Indonesia Spice Up the World sudah ada progres, tapi kita ingin lebih cepat lagi progresnya, kita ingin lebih giat lagi, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Thailand, Vietnam, apalagi kalau Korea, kita masih jauh. Kita masih harus kerja lebih keras. Logik dibalik kuliner yang mendunia itu sebenarnya efek ke Indonesianya? Promosi pariwisata, promosi produk ekonomi kreatif, nation branding, bahwa kita punya 5. Karena dari fokus group discussion yang kita jalankan dan juga dari secara kualitatif ya, kalau orang asing mencoba 5 produk Indonesia ini, yaitu nasi goreng, sate, soto, rendang, dan gado-gado, semua rata-rata suka. Jadi supnya dari soto, sate untuk makanan pembuka sama gado-gado, nasinya sama rendang dan nasi goreng ini menjadi comfort food yang sangat digemari gitu. Jadi bagaimana caranya kita sekarang lebih mendorong aja sih branding Indonesia, mumpung kita sekarang ekonomi yang bertumbuh, ada G20, banyak event-event kelas dunia yang kita hadiri sebagai negara yang besar, kita harus juga punya mimpi yang besar untuk kuliner Indonesia. Goals yang paling nyata untuk bisa didapat ketika itu tercapai apa Mas Andi? Misalnya kalau kita keluar negeri, cari rempah itu mudah atau cari restoran Indonesia lebih mudah? Satu, restoran Indonesia itu harus lebih banyak karena sekarang ini sangat kurang. Banyak sekali di kota-kota besar aja nggak ada restoran Indonesia. Kedua, ini yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha di luar negeri ya, nggak ada dukungan bumbu. Mereka akhirnya ambil bumbu dari Vietnam dan Thailand. Ini karena biaya logistik kita yang masih tinggi kan kemarin sempat diangkat tuh. Emang benar biaya logistik. Jadi kita sebetulnya ya harus perbaiki secara totalitas gitu. Yang ketiga adalah yang menurut saya sangat menjadi dasar daripada Indonesia Spice Up the World itu adalah dampak nation branding, bahwa orang melihat ini ada restoran Indonesia, kita bisa taruh promosi pariwisata, kita bisa tawarkan promosi investasi, dan dari lidah kan turunnya ke hati, dari hati turunnya ke dompet. Mereka mau spending, beli. Jadi journey-nya ya. Journey-nya kan gitu. Berwisata, dari berwisata senang dagang, berinvestasi, dan semakin mendorong. Karena kalau dari pariwisata sendiri, indeks pariwisata kita sudah mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ini kita pertahankan. Tapi dari segi produk ekonomi kreatifnya kita masih sangat ketinggalan. PR itu yang mungkin bisa dibanding dengan negara di ASEAN, kita perlu... Ya kita perlu dorong karena kita selama ini asik market dalam negeri. Market luar negeri ini sangat menjanjikan dan kita belum all out dalam mengembangkan potensi itu. Di mata wisatawan asing, kompetitor kita siapa? Thailand kah? Vietnam kah? Kalau top of mind ASEAN ya, ASEAN Thailand. Masih Thailand. Thailand, tapi Bali ini unik nih. Bali selalu nomor 1. Meskipun top of mind. Jadi kekuatan Indonesia itu Bali. Makanya sekarang kita ya udahlah, daripada repot menjual yang lain, Bali add-on gitu. Jadi mereka masuknya ke Bali, dan dari Bali kita tawarkan tambahan ke tempat lain, yaitu ke Labuan Bajo. Banyuwangi kan? Ya, Banyuwangi itu beautiful. Dan sekarang pantai-pantai, kemarin Pak Anas kasih lihat saya ini di Banyuwangi, saya bilang wah kayak di mana ya ini ya, pantai yang sangat private gitu, itu di Banyuwangi. Dan ada beberapa spot di sana yang sekarang lagi dikembangkan oleh para biro wisata. Dan Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, Gili, Lombok, sampai Lombok Timur, Sumbawa, juga ke Labuan Bajo tentunya, dan tentunya destinasi-destinasi lainnya. Jadi Bali kayak hub ya? Jadi Bali kita bikin hub, add-on, karena kebetulan Jakarta juga congested. Jadi banyak permintaan penerbangan langsung ke Jakarta itu nggak bisa terlayani karena
Padat, Soekarno-Hatta masih padat, masih renovasi. Sementara ini kita alihkan ke Bali yang sudah mencapai hampir 60-70%. Sudah perbaikan dan kemarin ada tambahan apron itu bisa menampung lebih banyak ke Bali. Ini bagus untuk pariwisata. Jadi keluhan dulu kenapa Indonesia hanya dikenal Bali kita anggap sebagai berkah sekarang. Malah Iya, justru kalau saya pintu bilang, masuk untuk. ya saya bilang ini jangan kita sesali. Iya, jangan kita sesali. Jangan bilang, oh kita udah Bali kita kecil. Saya bilang terbalik. Justru harus kita tetap angkat sebagai top of mind dan gunakan kekuatan Bali ini sebagai magnet. Nah, berikutnya bicara mengenai ASEAN. Kebetulan kan Indonesia lagi ketua ASEAN. Saya bilang, oke, udah deh. Kita tuh kalau bersaing, terus kita saling banting-bantingan harga, kita kalah semua. Gimana kalau kita konsepnya ASEAN as a single destination? Saya tawarin tuh ke Singapura mau, Thailand, KL. Jadi oke, masuknya misalnya nih, kemarin nggak ada penerbangan langsung ke Bali dari India, sementara India adalah wisatawan mancanegara kedua. Gimana caranya? Ya udah, sama Ho Chi Minh kerjasama pakai Vietnam Airlines, lewat Bangkok, lewat Kuala Lumpur, lewat Singapura. Akhirnya semua yang datang ke Bali itu melalui hub, mereka bisa spend 1-2 hari di di Ho Chi Minh. Tapi terus karena mereka tujuannya semuanya ke Bali, ya semuanya dapat kue pariwisata ini. Dan karena kita sebagai ketua kan kita harus tunjukkan bahwa kita ini bukan hanya mau menang sendiri gitu, tapi kita kembangkan dalam bentuk ekosistem ASEAN as a single destination. Sama Filipina juga gitu. Karena saya yakin tawaran kita itu nggak ada yang sama. Mirip-mirip tapi beda. Kalau ke Thailand sama ke Bali kan super beda. Kita yang udah puluhan kali ke Thailand pasti kalau ke Bali pasti akan sangat kangen sama Bali. Untuk wisatawan mancanegara, Bali itu udah tetap masih top of mind. Jadi ini persis seperti Mas Menteri sering sebut kolaborasi itu kan. Betul. Bukan menang-menangan tapi gimana bisa berefek untuk semua secara baik, dan ini ketuaan ASEAN kita punya peran strategis di situ. Ya, inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Coldplay misalnya kemarin. Wah, bulan-bulanan kita cuma dapat sehari, dia 6 hari. Selidik punya selidik, ya karena di Singapura dikasih fasilitasi yang luar biasa oleh pemilik venue. Saya tanya sama pemerintah, kamu kasih ya? Enggak, pemilik venue. Pemilik venue-nya siapa? Ya, government link company sih, sama aja lah BUMN-nya sana kan. Akhirnya saya bilang gini aja deh, daripada kita habis-habisan, tiket pesawat bakal mahal banget ke Singapura, hotel-hotel bakal, boleh nggak gue bikinin paket dengan melibatkan Batam? Oh, silakan. Ya tambah dong ferry-nya, tambah jumlah ferry-nya dan dibikin lebih terjangkau harga ferry-nya. Karena kemarin setelah pandemi kan harga ferry naik. Ya. Jadi itu yang lagi kita kembangkan. Konsepnya udahlah, if you cannot fight them, you join them. Jadi buat apa kita ancur-ancuran untuk bersaing, ego kita, tapi ya udahlah kita bekerja sama, berkolaborasi. Karena gini, Indonesia secara kodrat nature adalah negara terbesar di ASEAN. Dan dari destinasi wisata terbanyak destinasi wisatanya. Dari segi masyarakat populasinya juga terbesar. Untuk keluar yang negeri itu juga terbesar. Jadi kita saling membutuhkan, ya udahlah. Kita kolaborasi aja. Dan kolaborasi itu meredam juga perasaan kita rugi atau tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan nggak zero sum game, kan selalu ada mungkin walaupun nggak semuanya, misalkan jangan kasih dia dong, tapi ya udahlah bagi-bagi cuan gitu loh. Di situ mungkin pendekatannya seperti itu. Tapi selain venue yang memberi fasilitas yang demikian baik ya sehingga Coldplay mau manggung sana 6 hari, apalagi faktornya? Perizinan, keamanan. Di kita masih agak rumit itu. Ini lagi benahin nih, Presiden udah berkali-kali, ayo cepat, zaman gini masih pakai lama, digitalisasi semuanya. Nah ini lagi kita susun. Digitalisasi kemarin harmonisasinya udah di mejanya Pak Menko. Kita ingin Kominfo sama Telkomsel atau PT Telkom yang membuat aplikasinya sehingga perizinan daripada event, ada total lebih dari 3.000 event yang menengah besar. Ini event-event skala menengah, skala besar ini bisa menciptakan 167 triliun, lebih dari 10 miliar dolar ini bisa terfasilitasi, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, sat-set, izinnya keluar, tapi semua aspek keselamatan, keamanan itu semua dijaga. Itu yang
mereka dapat di Singapura. Iya. Makanya 6 hari Jaminan itu itu yang mereka dapat dan ya mereka lihat walaupun yang datangnya banyaknya dari Indonesia ya udah Indonesia dapat 1 hari, sisanya ya dia semuanya dia bebanin ke Singapura sampai ada misalnya kayak Taylor Swift gitu. Dia tahu marketnya di Indonesia besar sekali. Tapi karena dia hanya pilih 2 kota di Asianya, Tokyo sama Singapura, ya kita berat bersaing karena Singapura sudah juga pemerintahnya ikut dengan fund yang disebut leisure fund. Jadi mereka membiayai, ikut berinvestasi pada penyelenggaraan event-event kelas dunia yang bisa mendatangkan banyak wisatawan ke Singapura. Di kita leisure fund itu sudah dirancang? Lagi dirancang dalam konsep tourism fund. Jadi nanti semua berkaitan dengan event yang akan membawa banyak pariwisata, nanti akan ada wadahnya untuk BLU untuk ikut membiayai dengan konsep tentunya akan saling menguntungkan. Backup di depan lah kurang lebih kayak backup gitu. Di depan misalnya, terus kan kita dapatnya dari pajak atau dari pajak hiburan itu yang akan membiayai dari tourism fund ini. Tapi bahwa kemudian Coldplay memilih Jakarta itu kan pertama dalam sejarah kan, dan efeknya kan luas. Artinya Indonesia atau Jakarta ada dalam peta dunia untuk event-event besar sekelas Coldplay, dan itu kan kelihatan bahwa artis lain atau musisi lain juga kemudian melihat Indonesia dan Jakarta. Dan ini karena kemarin Blackpink sukses, ya Blackpink Coldplay ini jadi batu loncatan. Kalau Coldplay ini kan best of the best ya di genre itu, ini akhirnya Indonesia juga jadi must stop gitu loh, atau must be seen sebagai kalau jazz itu kan, Java Jazz tuh saya dapat berita dari teman-teman jazz dunia itu bahwa Java Jazz ini udah hampir setara sama Montreux gitu loh, Jazz Festival. Berarti kan kita harus buat beberapa event dengan IP lokal ini yang mampu menarik banyak musisi internasional. Ya, meletakkan peta ini di rencana musisi itu untuk manggung. Untuk tour, betul. Terakhir kemarin kan With The Fest ya. Iya. Dan itu gede banget, Mas Andi juga ke situ kan. Meskipun ada satu musisi yang kemudian batal, tapi justru itu kayak berkah tuh. Iya. Musisi kita malah dikejar-kejar ya. Menghadirkan kemeriahan yang di luar dugaan. Ya, jadi With The Fest ini kolaborasi dengan kita juga. Awalnya sanksi gitu bisa 3 hari untuk pasca pandemi, tapi ternyata tiap hari ada 20.000. Dan saya lihat keseruannya, antusiasme. Saya agak khawatir di hari kedua karena berita yang di Malaysia itu kan hari kedua. Tapi saya telepon sama teman-teman promotornya, mereka bilang nggak apa-apa Mas, sudah terjual, dan kita ada beberapa band lokal yang akhirnya malah jadi meledak. Band lokalnya pecah banget gitu, karena semuanya terpusat ke band lokal, dan bagus juga buat pelaku ekonomi. Dan kabar baiknya dari Jogja itu bandnya. Belangkon. Tapi efek ekonomi yang real ya, kita sering ikut konser, mendapati secara langsung ya untuk spending kita di selama konser, tapi secara garis besar ekonomi yang berkembang atau tumbuh dari konser-konser atau event ini bagaimana? Multiplier efeknya kita hitung sangat besar. Jadi saya baru dapat berita dari Bloomberg. Amerika ini the best recession ya. Karena kan udah diprediksi akan jebol, akan ini. Prediksinya meleset semua nih. Satu, inflasinya tiba-tiba melandai secara signifikan. Nomor 2, pertumbuhannya ternyata ada selidik punya selidik. Ternyata Bloomberg menyampaikan bahwa leisure economy ini adalah ekonomi yang berbasis mobilitas masyarakat, pariwisata, MICE, terus konser-konser, ekonomi kreatif, jasa, nonton, bioskop dan lain sebagainya. Ini yang mendorong, dan efeknya itu memang betul 6 kali penciptaan lapangan kerja dibandingkan sektor-sektor tradisional seperti manufaktur atau agrikultur. Ini yang akhirnya membuat ekonomi Amerika itu resilient sebagai ekonomi pertama. Nah di Indonesia ini menarik, waktu COVID kan jutaan lapangan kerja kan terhapus, hilang, dan waktu pemulihan 2022 kita bisa tambah 2,6 juta lapangan kerja baru, dan kita sekarang udah balik lagi ke sebelum COVID, 45 juta lapangan kerja baru. Nah
berarti memang konser-konser ini kan adalah bagian daripada consumptionomics. Jadi ekonomi yang berbasis konsumsi. Dan membuka lapangan kerja karena satu kayak We The Fest itu ribuan yang kerja di belakang. Di belakang panggung, nyiapin panggung, perform, keamanan, sampai jualan makanan. Dan di luar arenanya juga hidup semua gitu. Jadi saya sangat mendorong dan ini berbasis kreativitas dari pelaku ekonomi kreatifnya kan. Ini yang menurut saya menjadi kekuatan kita. Dan 6 kali itu ya hitungannya. 6 kali lipat penciptaan lapangan kerja. Untuk $1 yang diinvest. Berarti kan dampaknya ini berasa gitu. Dan akhirnya yang disebut sebagai gig ekonomi ini dapat gitu. Jadi para pelaku anak-anak event lah. Mereka menyebutnya kan anak-anak event. Ini mereka udah termasuk juga para band-bandnya udah sampai akhir tahun udah fully book semua ya. Itu yang saya alami ketika nonton Prambanan Jazz, ketika manggung terakhir tuh penutup Ahmad Dhani cerita bahwa minggu depan ada manggung, minggu depannya manggung lagi, next manggung lagi. Udah kalau Dewa sih kayaknya sih sampai akhir tahun dia tuh mungkin sampai tahun depan kali. Dhani itu udah cerita sama saya dan Padi juga. Sila, Noah dan lain sebagainya. Kalau dalam posisi kita menerima manfaat yang 6 kali lipat itu ya, untuk nyata ke masyarakatnya itu apa Mas Andi? Lapangan kerja. Buat kerja saya lapangan kerja, begitu lapangan kerja ada, mereka mendapat tambahan pendapatan, penghasilan, sehingga dengan biaya hidup yang bisa kita jaga dari pengendalian inflasi ini, bahan-bahan pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, maka akan ada deltanya. Delta ini, jadi delta yang kita dari pendapatan masyarakat yang meningkat dan kita jaga pengeluarannya sehingga stabil dan terjangkau, maka inilah yang oleh anak-anak muda ada yang sebagian terkonversi untuk konsumsi, ada yang terkonversi juga untuk investasi. Makanya kalau kita lihat 10 juta yang menanamkan modalnya di pasar saham, di Bursa Efek Indonesia itu anak-anak muda semua. Karena kemampuan mereka bisa mendapatkan pendapatan. Pengangguran berkurang, mudah-mudahan kemiskinan juga menurun. PR-nya adalah ketimpangan. Jangan sampai ini hanya terjadi di demografi tertentu, di kelas-kelas tertentu, hanya kelas A, B, yang CDE nggak dapat, atau hanya posisinya di Jawa aja, sementara di daerah lain nggak tersentuh. Dan proses meluaskan event-event ini kan juga terjadi di banyak kota kan, hanya di pusat di satu tempat kayak Jakarta, Jawa, bahkan luar Jawa juga tumbuh. Ya harus kita dorong ke kabupaten-kabupaten, ke yang disebut ya first tier, second tier, third tier, ini harus didorong terus. Dan event-eventnya ada kelasnya, kelas daerah, kelas regional, kelas nasional dan internasional. Dan musisi-musisi lokal sekarang juga punya panggung yang besar-besar. Keren lah kalau musisi lokal. Kadang-kadang kita ngelihat di acara-acara tingkat kabupaten aja udah crowdnya dapat dan entertainmentnya juga dapat gitu. Engagementnya lebih pakai bahasa lokal, ya. lebih lokal gitu lah. Tapi ini sustain nggak Mas Andi? Apa ini karena orang sebelumnya dalam posisi nggak bisa kemana-mana, lalu kemudian ini dibuka, kemudian luas? Ada yang bilang bahwa ini akan namanya pent up demand ya, akan terus turun gitu ya. Jadi kayak V recovery yang terbalik gitu. Tapi ternyata enggak, ini sustain ke atas gitu dan naik terus. Mungkin ini adalah sebuah equilibrium baru di mana masyarakat bilang oke, kemarin abis pandemi gua sekarang nggak mau lah, gua pokoknya mau healing tiap 2 minggu sekali gitu. Pokoknya kita mau jaga kesehatan mental. Itu mungkin lesson learn juga ya. Artinya kan nyimpen duit banyak buat apa juga kalau nggak bisa menikmati. Waktu di pandemi itu kan kita di brief sama Pak Peri, Gubernur BI, sama Bu Sri Mulyani kan. Ini Indonesia ini lucu katanya. Waktu keadaan pandemi dan lain sebagainya, semua kan nabung terus nggak mau berinvestasi jeblok kan. Setelah pandemi, yang di kelas menengah ke bawah itu spending. Karena ada BLT dan lain sebagainya, ada bantuan kan. Sementara yang menengah ke atas ini malah nahan. Nah ini yang harus kita
lebih banyak dorong dengan stimulus, dengan promo dan lain sebagainya supaya keluar tuh dana-dananya. supaya dananya berputar gitu loh. Dan jika dananya berputar kan ekonomi Indonesia berbasis konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, terbukalah peluang investasi dan lapangan kerja. Oke. Nah, kalau tadi yang Mas Andi khawatirkan kan gap antara jangan-jangan ini tumbuh cuma di kelas A dan B aja, C dan D-nya gimana? Tapi ada program kan juga pengembangan wisata di desa atau desa wisata. Itu kan juga didorong ya. Nah, progres dan efek ke masyarakat di desa untuk itu gimana? Desa wisata sih pandemic winner. Jadi saya bersyukur banget karena ini bukan rocket science gitu loh. Wah, Sandi yang Buat, nemuin enggak, tapi ini naturally ini program udah ada, okay. Dan ya berjalan biasa-biasa. Terus saya seperti kayak lagi kesandung gitu, lagi jalan, suruh diminta untuk membuka acara Sustainable Tourism Award yang diberikan kepada 4 desa wisata. Saya ingat banget tuh, Ngelanggeran, Penting Sari, Pujon Kidul, sama Penglipuran di Bali. Saya bilang, ini program masih jalan? Ya, tapi belum ada Pak. Gini, di bawah salah satu direktorat tata kelola destinasi. Saya bilang, orang ini lagi pandemi, pasti mencari liburan yang model ini. Yang model alam terbuka, tinggal di homestay. Akhirnya kita kembangkan. Awalnya kita bilang, alhamdulillah kalau misalnya 700 saja yang mendaftar dari 8.000 desa yang punya potensi wisata, atau 7.500 lah hitungan kita kan, total desa itu ada 85.000. Tahun pertama 1.500, tahun kedua naik menjadi 3.000, nah tahun ketiga ini udah 4.700 desa yang punya program desa wisata, dan semua kita data melalui jejaring desa wisata Jadesta, jadesta.kemenparekraf.go.id, dan ini kunjungan wisatawan ini naik 30%. Di desa-desa, bukan hanya yang desa unggulan, tapi desa-desa yang lagi baru mengembangkan gitu, desa rintisan. Jadi menurut saya ini yang bisa secara merata sesuai dengan Sustainable Development Goals kita bisa memecah konsentrasi daripada spending yang hanya di destinasi-destinasi unggulan, super prioritas dan lain sebagainya ke desa-desa wisata. Makanya di Toba itu yang kita kembangkan ada 75 lebih desa wisata yang menopang destinasi Danau Toba. Di Borobudur, wah nggak kehitung, ada ratusan. Wisata, ya. Sampai ke Dusun Butuh yang di Nepal Van Java. Dan itu penuh semua kalau misalnya ada event kayak Mandalika itu ada Sukarare untuk tenun. Sampai Gili itu ada desa wisatanya juga. Di Labuan Bajo ada Wairebo yang epic banget. Di Likupang ada desa wisata Budo. Ini yang akhirnya ya udahlah, keterwakilan dari ekonomi yang berkeadilan ini kita dorong melalui program desa wisata dan desa kreatif. Dan ini sebenarnya upaya yang tanpa sengaja kemudian ketemu ya? Ketemu, dan ini mempersatukan semua. Kalau bicara mengenai desa, semuanya setuju gitu loh. Oh ya gitu loh. Kalau 5 destinasi super prioritas itu walaupun masih semua ada udah resistensi. ini, di DPR setiap kali, kenapa harus ini, kenapa harus ini, kenapa cuma 5, kenapa konstituen mereka. Nah, kalau desa wisata mereka semua punya. Persis. Mereka punya, dan yang di perkotaan juga ada namanya Putik, kampung tematik. Kayak di Jakarta ini ada Setu Babakan misalnya, Pulau Seribu, Glodok Pecinan. Ini yang juara-juara nih. Putik sudah menjadi kampung tematik yang kita kembangkan. Itu untuk desa itu kenapa Mas Andi juga kemarin ke Kominfo ya? Untuk memastikan jaringan. Problemnya di setiap tempat yang epic, pemandangannya majestic, dan sangat magic gitu, nggak ada jaringan, Chief. Jadi ini yang sekarang saya minta ke Pak Menkominfo, butuh perhatian. Karena kebetulan dia juga kan yang jalan-jalan sama saya kemarin untuk desa-desa wisata dan desa kreatif ini kan dia sebagai Wamendes waktu itu. Jadi klop lah langsung. Akhirnya dia dapat pesannya, dan dia langsung instruksikan jajarannya untuk diselesaikan bukan hanya di destinasi super prioritas tapi juga di desa-desa wisata dan desa kreatif di seluruh Indonesia. Efek yang nyata apa ketika jaringan bagus, selain pasti kenyamanan wisatawannya ya? Efeknya paling bagus sih adalah
pemasaran dari produk-produk marketing, ekonomi kreatif, dari destinasi-destinasi wisata. Efeknya lagi adalah mereka lebih mampu untuk menarik kunjungan karena mereka bisa update event-event itu kan selalu kan ada live stream, harus ada mungkin konten yang mereka create dan cara untuk menyampaikannya kan. ya, dan salurannya. masuk ke digitalisasi ini jauh lebih buat para anak-anak muda di desa-desa wisata ini, mereka punya kesempatan karena 60% suksesnya desa wisata ini ditopang oleh konten-konten kreatif yang baik. Mereka, ya. Jadi produk-produk kuliner, fashion maupun juga destinasi yang hidden gem gitu, itu 60% tuh datangnya dari digital, promosi yang melalui digitalisasi. Tapi kadang-kadang ada efek yang buruk sih. Ada satu ketika bukan viral gitu ya. efek yang buruk, kalau efek baik menurut saya sih. Itu Kalau baik, lagi ya. kotor, ada yang foto terus Cepat sekali. dan membuat orang di aparat desa ini cepat bergerak gitu loh. Jadi saya justru berterima kasih nih kalau ada yang laporan-laporan gitu kayak kemarin Edelweiss yang Ya, habis hancur dihancur karena- itu, wah itu langsung bergerak cepat dan semua diperbaiki. Nah ada juga beberapa desa yang nggak mau jadi kayak Sabah Baduy. Sabah Baduy itu diluaskan. nggak mau karena dia pemasarannya. bilang ya cukup yang luar aja, yang dalam mereka mau menjaga Dikip, ya. agar itu betul-betul Tidak terkontaminasi dengan sinyal atau Wairebo misalnya, dia bilang saya nggak mau karena tower-tower ini merusak pemandangan, kecuali ada yang bentuknya kayak Modelnya tawa, tidak, kayak oke. pohon, kayak Nyamar ini, lah ya. yang nyamar gitu itu belum bisa kita hadirkan. Jadi Oke. tergantung permintaan dari masing-masing tokoh masyarakat, tokoh adat di sana. Kita pokoknya ikut kearifan lokal. Ya, saya menangkap beberapa, Mas Andi, kalau kita orang umum melihat itu sesuatu yang negatif, Mas Andi selalu lihat positif. Orang melihat ini gangguan, Mas, ini bukan gangguan, ini sesuatu yang perlu kita jadikan kesempatan untuk berkolaborasi. Apa basic atau penyebab Mas Andi melihat sesuatu dari sisi yang Ini positif terus ya? Saya jarang cerita ini, tapi saya belajar dari Pak William Surajaya. Jadi waktu beliau kehilangan Astra tahun 92 itu saya dapat kesempatan emas lah, karena dia sendiri karena eksekutifnya itu sibuk kan ngurusin. Dia ya kan kita kasihan dia kehilangan perusahaan yang dia dirikan dan akhirnya dia harus merelakan gitu. Tapi dia bilang sama saya gini, bahwa kamu nggak usah pikirin si Om, dia bilang. Si Om tuh sudah dikasih banyak sekali karunia sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Justru ini kesempatan si Om, dia bilang, untuk memikirkan bisnis-bisnis yang selama ini nggak Om sentuh gitu loh. Kan dia banyak bisnis-bisnis lain selain daripada dia ngurusin ada perkebunannya di mana yang selama ini dia punya tapi nengok aja nggak ada. Jadi dia ngeliatnya seperti itu. Terus 2 hari setelah itu dia dilaporin sama salah satu, ini sekarang sudah mendahului kita, udah almarhum, salah satu eksekutifnya dia, Om, di Tanah Abang itu kan lagi bakar-bakaran tahun 98. Itu ternyata ruko Om dijaga, sementara yang lain tuh habis terbakar. Terus dia bilang, lah kalian ngapain ada di sini? Kalian harusnya mestinya bantuin yang terbakar-terbakar itu. Kalau yang punya Om itu, ya si Om kan udah banyak rezeki, kalau yang lain-lain itu kan. Jadi dia selalu memikirkan minus one, memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan terakhir, waktu dia udah sepuh, udah sakit-sakitan, terus kita kumpul, semua berdoa gitu, termasuk juga office boy, doa buat dia. Terus dia duduk di pojok, terus kita bilang, ini kita semua doa buat Om. Dia bilang, yang perlu doa itu kalian tuh, office boy itu yang perlu didoakan. Kalian doakan. Kalau si Om sih udah udah dapat karunia begitu banyak, anugerah yang begitu luas dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya pikir kita tuh memang harus bersyukur, dan setiap kali ada tantangan justru saya melihatnya tuh peluang. Jadi itu yang membawa saya dengan, ya walaupun
masih ada sesekali ngelihat, waduh, sisi negatifnya. Tapi saya mau mencoba melihat gelas itu semua yang setengah terisi itu setengah penuh, bukan setengah kosong. Itu cara menghadapi persoalan menjadi lebih positif ya? Ya, positive thinking, lebih optimis, lebih ya mudah-mudahan bersyukur. Ini banyak senyum juga sih. Tapi ini 3 tahun di kementerian dengan tantangan yang terus berganti ya. Tahun pertama kan pandemi berat banget. Tahun kedua kita dapat berkah G20 dan itu kesempatan besar. Sekarang endemi dan kita punya ruang yang lebih gede. Nah, apalagi yang sebenarnya Mas Menteri mau raih sih di PET ini? Saya ya kalau dari segi indikator kinerja utama, alhamdulillah sudah terlampaui. Target atas juga sudah terlampaui. Tapi menurut saya kita masih banyak, kalau saya keliling Indonesia itu ada 2 hal yang selalu saya tanyakan. Gimana sekarang beban biaya hidup semakin berat atau semakin ringan? Semua bilang semakin berat. Saya selalu nanya bagaimana sekarang mencari lapangan kerja, gampang atau susah. mudah atau susah? Semua bilang susah. Gitu. Jadi buat saya nggak akan berhenti bekerja sampai 2 tantangan utama ini, harga-harga biaya hidup, ongkos hidup buat masyarakat, anak-anak muda, lapangan kerja yang tersedia, itu belum kita bisa realisasikan. Jadi itu target saya untuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan secara menyeluruh Indonesia ini kan punya bonus demografi. Saya ingin ini terkonversi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga, ekonomi yang berkeadilan, supaya kita bisa mencapai target negara Indonesia maju di 2045. Sebagai sebuah wacana, dan ini juga tercermin dari aktivitas Mas Sandi kan, ini kuat untuk PET berikutnya menjadi cawapres atau bakal cawapres? Nggak tahu. Saya kemarin ini itu kan dua poin itu kan akan lebih mudah misalnya teratasi atau dihadapi ketika punya posisi yang lebih besar. Mudah-mudahan. Tapi menurut saya ini nggak bisa dikerjakan dan nggak bisa disolusikan hanya dengan kenaikan tanggung jawab atau jabatan. Tapi mesti butuh kolaborasi yang ini kan kalau kita lihat kan 10 tahun Pak SBY berhasil bawa stabilitas Indonesia bergerak sangat boleh dikatakan dipandang dunia. Setelah itu Pak Jokowi 10 tahun lagi membangun infrastruktur masif dan posisi Indonesia juga semakin meningkat dalam dunia internasional. Nah, tantangan utama 10 tahun berikutnya ini adalah bagaimana mengawal momentum ini, karena capaian-capaian sebelumnya ini sudah jadi pondasi, tapi kalau kita tidak konversi, ini kita bisa masuk ke dalam yang disebut middle income trap. Kita masuk ke dalam jebakan negara kelas menengah, di mana kita akhirnya seperti negara-negara Amerika Latin, nggak pernah jadi negara maju gitu. Ya di sini aja terus kayak treadmill di tempat. Nah itu yang saya khawatir. Tapi saya optimis karena anak-anak muda kita ternyata luar biasa. Masyarakat kita, rakyat Indonesia ini justru selain daripada sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia kita juga selama kita bisa kelola dengan baik, ini bisa membawa Indonesia maju. Itu juga kenapa Mas Sandi memprioritaskan ekonomi sebagai hal yang harus diatasi sebagai... Saya keliling Indonesia nggak ada yang komplain terhadap hal-hal, ya ada sih, tapi minor, sangat sedikit. Mereka selalu apa yang ada di perut, kantong, apa yang ada di masa depan berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pendapatan, penghasilan, berkaitan dengan pengeluaran mereka, itu aja yang selalu bolak-baliknya. Nah, kita baru bikin survei Kompas itu tentang kecemasan generasi milenial dan zilenial sekarang yang paling baru. Pertama adalah karir dan pekerjaan. Betul. Itu menjadi persoalan. Lalu yang kedua itu soal bagaimana hidup sehat dan hidup mereka bisa memelihara mental health dan fisik. Itu Gen Z ya? Gen Z.
Nah yang ketiga itu di luar itu ada kecemasan soal jodoh. Iya. Jadi relasi yang intens di media sosial itu ternyata mengkhawatirkan dan membuat mereka khawatir terpisah. Terpisah dan lebih susah cari jodoh ya. Tapi yang pertama tadi betul, pekerjaan, karir, dan itu tercermin juga di banyak kota. Kalau di data kita yang Gen Z ini, untuk yang pertama ya, ternyata Gen Z itu mengenai karir dan pekerjaan, itu justru mencari karir dan pekerjaan yang melibatkan mereka, mengengage mereka. Jadi bukan lagi hanya upah, bukan hanya gaji, bukan hanya bonus yang mereka dapatkan, tapi bagaimana mereka dilibatkan di dalam itu. Nomor satu. Nomor dua, ternyata ini menarik. Mereka melihat fleksibilitas. Untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan, bahwa mereka tuh ingin punya me time gitu loh. Terus penting healing. Mungkin itu yang berkaitan dengan yang kedua, untuk mental health kan. Untuk berinteraksi sama masyarakat supaya dapat jodoh. Karena menjadi jomblo itu kayak apa ya, hal yang mengkhawatirkan atau tidak menemukan pasangan yang die alone. itu benar-benar yang mungkin paling horrifying buat mereka. Tapi untuk apa yang ditemukan dari riset yang Mas Andi itu diaplikasikan di kementerian ini sangat kita menggunakan karena kementerian ini kan harus menciptakan policy yang berbasis data kan. Jadi data-data itu yang kita sampaikan gitu loh. Makanya para pelaku ekonomi kreatif ini harus mampu untuk bisa memberikan pengetahuan kepada startup untuk mengengage workforce mereka. Untuk biar mereka, apalagi kan attention span-nya makin lama makin pendek, supaya mereka nggak cepat bosan, mereka harus dilibatkan dalam penentuan karir mereka ke depan. Ya, keinginan kita untuk membuat Gen Z ini punya ruang terbuka ya untuk banyak kesempatan. Ini gimana pun juga Gen Z ini masa depan Indonesia, dan ini generasi yang terakhir sebelum kita mulai terkikis bonus demografi kita. Jadi mereka punya window-nya itu hanya 13 sampai 15 tahun. Sebelum mereka terus naik jadi generasi yang lebih lanjut lagi usianya. Jadi produktivitas mereka ini harus kita betul-betul optimalkan. Ini ada beberapa Gen Z tadi nitip pertanyaan. Mas Andi itu di politik mau ngapain sih? Karena semua udah dicapai dan semuanya sudah didapat. Sebagai bayangan kesuksesan Gen Z kan sebenarnya udah nempel. Masih apa lagi? Mungkin keterpanggilan. Merasa terpanggil gitu. Ingin berkontribusi. Jadi kalau di dunia usaha kan sebetulnya kan awalnya juga ya udahlah menjadi pengusaha aja udah merasa sebagai bagian daripada aset bangsa karena berkontribusi, bayar pajak, ciptakan lapangan kerja. Tapi terus saat saya diajak masuk ke ranah publik melalui pengabdian di politik. Ini dampaknya ini kalau di perusahaan sendiri kan paling 30.000 karyawan yang di bawah kita. Tapi kalau misalnya kita buat kebijakan yang tepat, sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu, di sini aja nih di Parekraf aja 45 juta yang terdampak dengan kebijakan kita. Kalau kita ada di level yang mungkin lebih besar, UKM misalnya 64 juta yang terdampak. Jadi akhirnya it's all about impact. Bagaimana kita bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Ini kayak panggilan itu kayak purpose juga ya? Ya, sense of purpose. Karena akhirnya juga Gen Z kan sangat melihat tuh sense of purpose-nya seperti apa sih tugas gua di dunia ini gitu. Ini tadi banyak yang bingung nih, purpose itu apa gitu. Karena apakah cita-cita kita untuk menjadi kaya? Enggak, lo harus melaksanakan purpose sebagai manusia. Kan Tuhan ciptain kita. Kita tuh kan pasti ada purpose-nya, ada tugasnya, ada fungsinya kita. Itu kayak panggilan yang kemudian ada panggilan. Nah, kita. Panggilan berikutnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Nah, bermanfaat itu ada tingkatan yang bermanfaat di sekitar sendiri. Kita, lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi, dan mengikuti mungkin rekam jejak kita gitu loh. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, akhirnya tanggung jawabnya juga semakin besar. Saya ingin
lapangan kerja semakin banyak tercipta berdasarkan pengetahuan Ya. kewirausahaan saya mengerti pemerintahan ini sudah bekerja banyak, tapi masih banyak PR lain yang ingin saya wujudkan dalam percepatan pembangunan. Saya ingin ekonomi kita, terutama ekonomi masyarakat itu lebih bertumbuh, berkeadilan dan menghadirkan peluang buat teman-teman. Karena yang mereka perlukan tuh hanya peluang opportunity. Makanya dua hal yang tadi Mas Andi sebut sebagai keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik sama lapangan pekerjaan, karena biaya hidup lebih berat itu bisa ditangani ya. Ya, bisa disolusikan dengan pendekatan mulai dari pemberdayaan UMKM sampai ke peningkatan kewirausahaan. Tapi ruang bertemu dengan politisi-politisi lain sekarang makin luas karena iya, ada tugas baru, tapi karena saya ini kalau dihitungan politik kan masih politisi yang paling junior. Ya, belum lama masuk belum lama kan, ya? belum seperti yang lain yang sudah senior. Tapi saya lebih mudah karena ditugasinnya itu adalah walaupun tugasnya sangat berat, karena P3 ini kan partai yang paling bawah waktu pemilu 2019, kita harus tingkatkan secara signifikan. Nah, ini yang kita harus bidik betul-betul dengan apa yang dibutuhkan dan diaspirasikan oleh masyarakat kita. Yang beri tugas ya, Mas Andi? Yang beri tugas pimpinan. Pimpinan atau keterpanggilan tadi juga? Iya, pimpinan dan keterpanggilan. Pasti nggak akan mungkin kalau hatinya nggak di situ. Nah, itu yang membuat energinya terus muncul dan kegembiraan terus hadir ya. Iya. Energi positif yang yang semuanya disyukuri bahwa kita dapat peluang untuk memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi umat manusia. 1 jam nih kayaknya udah ngobrol. Saya akan tutup dengan pantun nih kalau Cakep. Jalan-jalan ke rumah Pak Budi. Cakep. Beli terasi nyasar ke Kediri. Cakep. Sampai jumpa lagi Mas Andi. Cakep. Terima kasih. Beginu izin pamit undur diri. Nanti dibalas ini. Udah. Ikan hiu senyum simpul. Cakep. Mas Inu, I love you full. Ikan hiu geter-geter. See you later. Ini saya calon dari Mas Andi, pernah ngomong ini di salah satu Zoom meeting ya. Dan kemudian pantun itu kita nunggu lama banget, ya apa nih, tiba-tiba muncul ger langsung. Oh, ikan hiu geter-geter. See you later. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih, dan sukses hari untuk Mas Inu. Selasanya ini Jogja, Kawung, dan saya Indonesia Timur. Terima Kombinasi kasih. yang tanpa sengaja. Ini saya pertama kali begini nggak pakai kaos. Oh, ya biasanya kita pakai yang warna hitam ya. Kaos ya. Ini kita tanpa sengaja, ini baju yang ada di kantor. Saya selalu menyiapkan satu baju di kantor kalau ada acara yang harus tanpa kaos. Saya pakai ini, kebetulan pakai Pas ini dan banget. pas. Matching sama ini kata. Destinasi ini dari ada NTT tadi. Destinasi super prioritas Labuan Bajo. NTT, New Tourism Territory. New Tourism Territory. Bukan nanti Tuhan tolong ya. Oh, bukan. New Tourism Territory. Tapi Tuhan akan tolong kita semua. Pasti. Amin. Karena itu yang membuat kita punya kekuatan dan punya harapan melakukan sesuatu. Terima kasih, Mas Inu.